Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini Selasa keempat tanggal 27 Mei 2025, kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, iman, hingga kita dapat berkumpul kembali di musala tiba yang kita cintai. Bapak-bapak, ibu, sidang maghrib yang dirahmati Allah, pada malam ini Ustadz kita, buya kita adalah Dr. Sofyan Hadi, SS, MA, MAU, ini banyak namanya. Untuk membersihkan waktu, mari kita minta saja kepada buya kita memberikan kajian tafsir pada malam ini. Pada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam tafsir juz amma, terakhir kita bahas surat An-Nasr. Harusnya malam ini kita bahas surat Al-Kafirun, tapi berhubung karena sebentar lagi kita akan Idul Adha, kurban, maka malam ini kita naikkan ke surat Al-Kautsar. Nanti kita balik lagi ke surat Al-Kafirun pertemuan berikutnya. Kita baca ayatnya surah Al-Kautsar. Ini ayat yang populer ini, yang semua kita pasti hafal. Apa kata Allah? Billahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Karena itu salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu pastilah putus dari rahmat Allah. Ini cuma 3 ayat Bapak Ibu ya, surat ini. Ini surat yang terpendek dalam Al-Quran. Ini ada 3 ayat, ada 3 surat yang jumlah ayatnya cuma 3 ya. Pertama surat An-Nasr, Lukas 14 ya, Iza ja'a nasrullah, 3 ayat. Lalu surat Al-Asri, Wal Asri, nah, cuma 3 ayat juga. Dan ini Al-Kautsar. Nah, ini semua kita pasti hafal lah surat ini ya, karena kita kalau sholat sendiri, nah, itu biasanya putar-putar siko, Bina Ataina, Qul Huwallah, Al-Fatihah, Al-Asri. Kalau semuanya surah itu Pak jarang baca An-Naba, An-Nazi'at. Saya putar-putar siko salah 3 ayat sampai ayat banyak 7 ayat. Ya memang begitu kita. Nah, walaupun ayatnya pendek, cuma 3 ayat, tetapi kandungannya, pesannya begitu banyak. Jadi ayat ini memang turun di periode Makkah. Ayat ini turun, asbab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Jadi ketika putra Nabi meninggal dunia, jadi Nabi punya anak 2 laki-laki dari Khadijah, 4 perempuan. Ya, anak Nabi yang laki-laki itu Qasim dan Abdullah. Nanti di Madinah Nabi punya anak pula dari Maria laki-laki namanya Ibrahim. Tapi dengan Khadijah Nabi punya 6 anak.
4 perempuan. Yang perempuan semua hidup sampai dewasa, sampai berumah tangga. Ruqayyah menikah dengan anaknya Abu Lahab. Ya, Ummu Kalsum menikah dengan anaknya Abu Lahab walaupun diceraikan oleh anak Abu Lahab. Jadi Ruqayyah, Ummu Kalsum diceraikan oleh anak Abu Lahab karena Nabi ya turun ayat yang mencela bapaknya, tabat yada abi lahabi wa tab. Maka disuruh ceraikan tuh anak-anak Nabi itu. Maka Ruqayyah jadi janda, Ummu Kulsum jadi janda. Nah, lalu kemudian menikah dengan Utsman. Ruqayyah, Utsman mati, Ruqayyah dinikahkan lagi dengan Ummu Kulsum. Nah, makanya Utsman dapat 2 anak Nabi. Makanya Utsman bin Affan itu gelarnya Zunnurain, yang memiliki 2 nur, 2 cahaya, karena dia menikah dengan 2 anak Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Itu istri dari Utsman. Itu anak Nabi yang ya istri dari anak-anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Jadi anak Abu Lahab itu ada namanya Utbah, ada namanya Utaibah. Itu menikah dengan anak Nabi. Karena Abu Lahab itu paman Nabi. Ya, makanya kita suka bahas soal Lahab ya. Abu Lahab itu paman Nabi, paman kandung. Ya, tapi karena dia membenci Nabi, menentang Nabi sampai turun surah Al-Lahab ya, yang mencela Abu Lahab. Ada anak Nabi namanya Zainab, menikah pula dengan Abu Umamah, dengan Abul As. Nanti dia punya anak namanya Umamah. Umamah itu yang Nabi sering bawa itu ke masjid salat. Tapi Nabi kalau bawa Umamah digendong, cerita itu. Nabi kalau bawa Umamah salat itu digendong sampai selesai. Jadi ibu bapak kalau mbak cucu kamu salat, tolong gendong. Jadi lapar, kau pijak-pijak kapal orang itu dah anak. Dia menggadu orang namun tu. Nabi mau cucu, ya betul Nabi mau cucu. Tapi Nabi gendong sampai selesai. Nah, yang terakhir anak Nabi namanya Fatimah. Itu istri Ali bin Abi Thalib yang punya anak kemudian namanya Hasan dan Husain. Nah, 2 anak Nabi yang laki-laki, Qasim dan Abdullah, itu mati di waktu usia 2 tahun. Ya, Qasim mati usia 2 tahun, Abdullah mati usia 2 tahun. Di Makkah, Nabi ketika itu masih di Makkah. Nah, ketika anak Nabi mati laki-laki, perempuan hidup sampai menikah. Ketika anak laki-laki ini mati, orang Arab ya musuh-musuh Nabi, orang-orang Quraisy, orang-orang Syirik itu, orang musyrikin itu Quraisy. Itu mereka teriak-teriak, Muhammad Abtar, Muhammad Abtar, itu bahasa kita itu. Muhammad punah, Muhammad punah. Abtar itu artinya punah, putus. Sebab bagi orang Arab yang membuat kita hidup anak laki-laki. Karena fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Kalau anak laki-laki berhenti sampai anak perempuan berhenti sampai situ. Saya tidak ada anak laki-laki, berarti anak saya tidak ada lagi. Maka saya terputus sampai saya. Karena anak perempuan saya tidak bisa melanjutkan saya. Maka kalau orang Arab tidak punya anak laki-laki itu malu. Karena mereka dianggap punah. Tidak ada kelanjutan hidupnya. Makanya anak perempuan dulu tidak berharga. Banyak yang dibunuh, yang disembelih, banyak yang dikubur hidup-hidup. Ya, wa izal mau'udatu su'ilat bi aizan bin qutilat biha. Anak-anak perempuan dibunuh tanpa dosa, dibunuh. Karena dulu orang punya anak perempuan kok tidak bangga, malu malah. Karena anak perempuan kok tidak bisa melanjutkan diri kita. Makanya anak laki-laki perlu. Maka ketika Nabi mati anak laki-laki beliau, orang Arab musuh-musuh Nabi gembira, teriak-teriak mereka, Muhammad Abtar, Muhammad sudah putus, Muhammad sudah putus. Turunlah ayat ini yang di ujungnya inna syani'aka wal abtar. Jadi kata abtar itu kata orang Arab yang dipakai oleh Allah. Orang-orang yang membencimu itulah yang putus dari rahmat Allah. Yang membencimu itulah yang putus dari rahmat Allah. Itu asbab nuzul, sebab ayat ini turun.
Nah, apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Ini walaupun ke Nabi Muhammad yang awalnya kan K itu ke Nabi Muhammad, atau engkau itu ke Nabi Muhammad. Nah, kata Allah, kami telah berikan pada engkau itu nikmat yang banyak. Al-Kautsar itu ada beberapa pendapat ulama. Satu, Al-Kautsar itu maksudnya telaga di hari kiamat, ada nanti di padang mahsyar itu ada telaga seperti danau, ya, telaga. Dan Nabi satu-satu yang punya telaga, tidak ada nabi-nabi lain, tidak ada satupun nabi yang memiliki telaga nanti di padang mahsyar. Itu hanya untuk Nabi dan umatnya saja, yang ketika diminum tidak akan haus lagi. Ketika manusia berdiri 50.000 tahun kehausan. Nanti Bapak Ibu baca di surat Maryam 85 atau 86. Wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Nanti manusia akan digiring dari padang mahsyar itu dalam keadaan haus. Yang haus itu kata Allah wirda. Nabi ditanya, Rasulullah, wirda apa? Kata Nabi, muqatta'atun al-aqna minal atas. Wirda itu artinya leher manusia sebahagiannya putus karena haus. Itu pada masa begitu. Karena matahari dekat, lebih dekat dari satu jari ini. Kita berdiri tanpa pakaian, tanpa tutup kepala, berdiri saja 50.000 tahun. Itu makanya kita disuruh pergi haji, berdiri di Arafah. Makanya ibadah berdiri di Arafah namanya wukuf. Wukuf kok artinya tagak. Tagak wukuf kok ada duduk nih. Itu makanya wukuf kok dimulai tengah hari, ketika matahari di puncak langit. Itu sedang anginnya di sampai maghrib. Dulu itu zaman Nabi sampai sebelum sekarang ini, itu di padang Arafah itu dulu ya Hamka bercerita dalam sebuah artikelnya, itu sepertiga jamaah haji itu mati di Arafah. Harapan pulang sedikit lebih haji di sampai jihad lebih mati. Kalau panas di padang Arafah itu, masya Allah, itu puncak panas. Tidak ada tempat di muka bumi yang sepanas di Arafah itu. Karena padang Arafah itu miniatur padang mahsyar. Coba kau kumpul satu di situ. Tampilan sama dan berbeda, pejabat di kendaraan di situ. Seperti di padang mahsyar kan. Makanya di padang Arafah itu harus tagak tengah hari. Kalau 50.000 tahun udah tagak merasukan padang mahsyar di padang Arafah. Itu kalau tagak di padang Arafah itu tahu punya hakikat hidup. Makanya Arafah yang mengenal hakikat hidup. Bahwa kita akan menghadapi hari yang sulit, namanya mahsyar petagak 50.000 tahun kau baru setengah hari. Itu makanya dulu kurang pay haji. Dulu aku kadang-kadang aku juga aku kalau kadang-kadang menghayal jo. Kalau aku Raja Salman juga ya. Bikin aku dah. Kau aku Raja Salman, kau Arafah kau berbanding aja semulu balik. Tidak ada denda selalu. Tagak selalu. Angin-angin mati lah tabaan. Mati sudah di surga langsung balik. Jihad. Dulu orang itu kalau dah mati di situ, pulang haji, iyo mana saleh, iyo mana berubah, iyo mana jadi panutan orang banyak, dan itu orang pulang haji dulu. Zaman sisu orang pulang haji, iyo mana berubah hidupnya 180 derajat. Pak kau itu, iyo mana rasul tagak di padang mahsyar. Akhirnya haji bertenda Arafah, pakai AC, pakai karpet, duduk, unjuk-unjuk. Nanti pokok pulang haji perangai itu udah berubah. Tidak merasukan padang mahsyar. Iya. Itu hukum miniatur mahsyar. Di padang mahsyar itu tidak ada sampai duduk, tidak ada sampai istirahat, tapi ada namanya Al-Kautsar, telaga Nabi. Nabi akan panggil umatnya, sini, kamu sini, kamu sini. Nabi panggil sendiri, tanpa kita ngaku-ngaku. Aku umatmu tidak perlu, Nabi panggil. Minum. Nah itu Al-Kautsar khusus untuk Nabi.
Ya, itu makna pertama. Yang kedua, Al-Kautsar itu artinya apa? Dipahami oleh para ulama, keturunan yang banyak. Jadi tadi Nabi Muhammad itu kan punah karena punya anak laki-laki. Tapi kata Allah, kamu akan dapat keturunan yang banyak. Dan Bapak Ibu, Nabi tidak punya anak laki-laki betul, tapi Nabi punya anak Fatimah. Fatimah punya anak Hasan dan Husain, dan itu disebut Ahlul Bait, keluarga Nabi. Nabi tidak punya anak ya, tapi Nabi punya keluarga Ahlul Bait. Husain, kalau Hasan mati dibunuh, diracun. Husain juga mati dibunuh di Karbala. Jadi di padang Karbala itu semua keluarga Ali dibunuh, semua mati dibunuh di padang Karbala. Itu makanya orang Syiah 10 Muharram itu nokok-nokok badan sampai berdarah-darah, karena merasa bersalah dengan kejadian di Karbala. Mereka mengundang keluarga Nabi hijrah ke Iran, ke Iran itu, ke Isfahan itu. Nah, ternyata dibunuh di jalan oleh Al-Hajjaj. Tapi ada satu yang selamat dari anaknya Husain ini, namanya Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Nah, inilah kemudian yang punya keturunan yang sampai sekarang begitu banyaknya. Makanya yang mengaku habaib apa ini segala itu memang betul itu keturunannya ke Alawiyin. Ya, memang begitu. Makanya sekarang banyak keturunan Nabi dari Fatimah tadi. Itu keturunan yang banyak, maksudnya itu Al-Kautsar. Tapi sekarang Bapak Ibu, kata Allah, inna syani'akal wal abtar, yang membencimu pasti punah. Siapa yang membenci Nabi? Abu Lahab, ya Abu Jahal, membenci Nabi. Nah, Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah, di Jazirah Arab itu lah, jadi Makkah, Jazirah Arab. Coba Ibu cari keturunan Abu Lahab. Ada tak? Keturunan Abu Jahal ada tak? Ada tak orang yang sekarang mengaku saya turunan Abu Jahal, saya turunan Abu Lahab? Tidak ada kan? Karena kata Allah, mereka yang membencimu akan punah. Memang dipunahkan oleh keturunan mereka. Kalau Nabi Muhammad Al-Kautsar, engkau dapat keturunan yang banyak. Tuh, tadi ya Ali Zainal Abidin tadi. Maka menyebar keturunan Nabi di seluruh dunia. Itu apa itu contohnya itu salah satu. Karena mau tersambung ke Ba'alawi itu, betul itu nasabnya. Ya, ada tidak percaya ya tidak apa-apa. Tapi Nabi Allah sudah sebutkan Nabi punya keturunan yang banyak. Allah sebutkan bahwa ini orangnya iya atau tidak itu Allahu a'lam. Tapi Nabi punya keturunan yang banyak. Nabi tidak punya anak laki-laki ya, tapi Nabi punya keturunan yang banyak dari Fatimah. Nah, itu makna Al-Kautsar. Ya. Tapi makna yang populer, makna yang banyak dipahami oleh para ahli tafsir, Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Jadi Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Dan ini berlaku semua kita. Semua kita berlaku bahwa semua kita mendapat nikmat yang banyak. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah yang ada padamu, tidak akan bisa kamu hitung. Ini tidak usah nikmat awak. Jadi betul nikmat Tuhan to piti. Nah, ibu bisa buang air lancar tuh nikmat ibu. Cukup macet buang air ibu ketika hari. Para piti buang air untuk lancar buang air. Itu nikmat itu. Bapak Ibu bisa melulu nasi itu nikmat. Kalau tidak bisa melulu nasi deh, justru selang kadang para maha biayanya itu orang sakit, mahal, rasa nikmat tak ada. Itu nikmat itu. Ya, ibu bisa melipet-lipet lutut itu nikmat. Cara lutut ibu tidak bisa lipet deh. Tidak bedo ibu itu.
Ada tetangga aku ibu 1-2 bulan bersuntik lutut. Sekali suntik 3 juta. Tu cik lutut tu. Aku coba yang tengok pasal dia ibu banyak 360 santi aku. Kok macet cik santi tu tetangga rasa dia. Li ibu kau tak bisa diputar dia kau Betul itu ibu. Jadi lu etong nikmat tu piti yo rumah rancak kau tonda. Ketik tu baru tu. Ibu punya anak cucu yang sehat itu nikmat tu. Orang kita dirawat di rumah sakit, awak masih bisa kalah makan nikmat tu. Tak bisa dinilai tu. Ya kan? Kadang-kadang kita lupa menghitung nikmat tu. Berapa yang kita hitung kau yang nampak-nampak. Ibu bisa duduk di masjid gini kok di musala nak acara kok nikmat ibu, nikmat hidayah namanya. Nikmat iman namanya. Nikmat taat, nikmat Islam. Di saat kini buat dak tanggung banyak ibu-ibu duduk di dapur motor dak duduk pangkal gitu ibu. Ya. Hari wak samonya ibu, tapi ibu dak padu je dak lah. Banyak ibu-ibu yang gosip ini kerajaan ibu. Dijawab samo jawab ini Pak. Bara banyak apa-apa ini kau sedang main domino di depan. Apa duduk di masjid tapi kebaikan diampuni dosa turun rahmat. Itu tak nikmat ibu. Di saat yang sama orang bermaksiat baik karena aku awak sedang menuju surga. Tak nikmat tu. Nikmat tu ibu. Ya itu yang nikmat iman yang sesungguhnya paling padam. Tak satu orang lagi nikmat iman tu. Ya. Bahkan tak sekedar sekarang laki-laki yang sedang bermaksiat di hotel, di night club, awak duduk di situ di rumah Allah duduk. Nikmat itu yang paling padam beriman. Nah kata Allah, kami memberikan padamu nikmat yang banyak. Ada hal yang menarik oke? Apa itu? Nikmat yang banyak itu bahasanya Al-Kausar. Nah, nikmat yang banyak itu secara morfologi, nah ini kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab tuh, itu bukan kausar, bukan, tapi kaisar. Dari kata kasir, kasir itu artinya banyak. Kalau sangat banyak, itu timbangannya fai'al. Kaisar. Fasal. Apa arti fasal itu? Fasal itu kan rincian, tapi itu bab setelah bab apa? Fasal. Makanya ada fasal 1, fasal 2, fasal 3 begitu kan? Karena fasal itu artinya rinci. Rinci itu bahasa Arabnya fasal. Kalau sangat rinci itu bahasa Arabnya faisal. Faisal itu artinya sangat rinci. Jadi kalau ada orang namanya Faisal itu kalau mengecil lamu. Faisal itu kalau mengecil lamu. Rinci. Makanya ibunya cari suami Faisal. Ayah ibu itu. Kalau mengecil lamu. Haikal artinya sangat keras. Haikal. Itu pola-pola namanya itu. Faisal, Haikal, itu Sau'an dan sebagainya itu. Jadi nikmat yang banyak itu bahasanya kaisar. Nah pertanyaannya, kenapa diganti dari kau, dari kai jadi kau, jadi kaisar menjadi kausar? Bisa tidak dikatakan inna a'taina kal kaisar? Bisa. Itulah yang betul secara morfologi Arab. Tapi diubah Allah dari kai menjadi kau. Kenapa diubah ya jadi waw? Bakal diubah kaisar menjadi kausar, huruf ya diubah jadi waw. Karena ada perbedaan Bapak Ibu ya antara waw dan ya. Waw ini dalam ilmu fonologi ya, Ibu kalau belajar bahasa Arab, waw itu huruf berat. Iya itu huruf ringan. Jadi waw itu berat, iya itu ringan.
Itu kenapa kalau kata itu jadi subjek dia pakai waw. Muslimun, mukminun, kafirun. Itu dia subjek. Karena subjek itu dia kuat, berat, karena dia pelaku. Tapi kalau kata itu sebagai objek, dia penderita, dia tidak kuat, lemah dia. Maka pakai ya, muslimin, mukminin, kafirin. Itu objek dia. Itu kaidah bahasa. Kalau dia kuat, muslimun. Kalau dia lemah, muslimin. Begitu. Itu kenapa laki-laki pakai waw, huwa. Huwa, dia laki-laki. Kalau perempuan, hiya, pakai ya. Kalau laki-laki pakai waw, kenapa perempuan pakai ya? Karena laki-laki itu lebih berat dan lebih kuat dari perempuan. Dah begitu? Laki-laki itu ibunya barik laki-laki. Walau barik fisik, barik tanggung jawab. Laki-laki itu walaupun badannya tidak gadang, tapi dia barik. Ibu kalaupun badannya gadang, tapi ringan. Karena fisiologi kita, struktur tubuh kita beda. Ya, kalau laki-laki itu mako barik, ini diciptakan dari batu bata. Wa khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Begitu kan? Manusia itu Adam tuh. Laki-laki diciptakan dari batu bata. Batu bata. Fakhar itu batu bata tuh. Tanah batu bata, kare batu bata. Itu apa konyol kare. Otot kare, tulang kare, kapalo kare, amok kare. Apa kok kali amok ibu? Jadi ibu udah cari nggak percaya ibu lah, misalnya apa kok mau otot. Nah, ibu lagi saat Pak, kemari lalu ada orang beradik situ kok macet kok sini. Ke siapa? Duduk saya situ. Itu jawab dia. Itu jalan situ itu. Kironya macet, dia udah sanggui, tak jalan duduk belai. Ancai bantu saya jangan ngecil je boleh. Kau pengen ngecil je boleh. Tidak ada ngecil. Jadi, cepat turun kau lah makan sekarang. Apa kalian mau? Iyalah salah. Iyalah salah. Ada kau ngaku ke loh. Iyalah salah. Nah, apa kau dah kau ngaku ke loh. Ibu, mana dah apa kau minta maaf ibu? Bu, maaf ambo yo. Ada? Jarang ibu. Jarang ya. Kalau Pak ibu, dia tahu itu salah ibu. Dia tahu salah ibu. Tapi egonya tinggi itu. Tak mungkin minta maaf dulu. Cuma dia minta maaf ada caranya. Kalau lanjut aja ibu mengejek atau minta tolong ibu, minta maaf tuh. Kalau jawabannya lah pulang misalnya anak-anak ibu misalnya Joni, lah pulang sejauh atau lah berdamai ibu. Jadi ibu jawab entah lah. Dia bertanya kok tak berdamai ibu tuh. Kalau jawab apa kok bu lah masak nasi. Itu nak berdamai ibu tu, minta berdamai ya rumah. Ibu jawab deh, kamar kan apa? Jadi ibu tanya entah ni nak masak entah, ada dah apa lah tu. Jadi kalau apa-apa ibunya dah minta maaf deh ibu. Tapi dia bertanya ke ibu. Kok bertanya ke ibu pun tandonya lah minta maaf. Tandonya lah minta berdamai. Aja ni ibu apa je leh. Ya kan, kita ibu cintu je leh. Ya kan, kalau ada minum tu, jadi minta damai dulu tu. Minta minum apa tu? Ya biar leh. Jadi ibu jawab kan. Habis orang. Kalau ada tidak, cari suap dulu. Karena kami ibu jarang-jarang minta maaf. Semua pun jarang minta maaf. Kalau tahu salah tu, cuma cara minta maaf tu. Kok diajaknya makan, kok ditanya aku tak apa, kawan itu ibu tu, kawan itu tidak kapai, aku tu tidak damai itu.
Ya dah. Jangan ibu kali respon. Aku kalau cakap jauh rumah aku, ibu dah mau kapai kalau dah damai dah. Aku apa kapai ke situ, kawan itu dah, memang dah damai. Saya ayo balilah, adalah damai dah. Habis kau pulang tu makan berdua ramai itu. Tidak kalau paham yo sama-sama ada nak lalu begitu dulu dah. Soalnya sering begitu tu. Itu. Jadi kami itu karya ngok, jadi ibu jangan salah aja ibu Apollo kan laki-laki rata-rata cucunya dari batu bata. Kau kari nyo, padan kari, otot kari, suara kari, amok kari, kepala kari, batu bata. Kalau apa-apa kau dah kari loh, melambai, saya sudah dari batu bata loh. Atau batu bata aku lu diakinin ya. Yang dari batu bata aku pasti kari. Nah ibu makom dah kari diciptakan mintilah dari tulang rawan. Tetapi begitu mereka perempuan dari tulang rawan yang bengkok. Tulang rawan itu lunak ya bukan? Itu waktunya dipijak-pijak tak patah nih ibu, karena dia lunak. Itu waktu ibu tu lunak, suara lunak, badan lunak saja itu waktu ibu banyak. Itu fitrah ibu. Untung ibu dari tulang rawan. Kok sama-sama dari batu bata itu smackdown saja di rumah. Asal kat kari sama bapak iyo smackdown langsung ibu berbeda. Untung dari berbeda ciptaan Tuhan. Asing kau saling melengkapi. Kari sama bapak ibu menangis. Itu macam ibu menangis apa? Kau jadi lunak tu naik. Ya beda tu. Nyo senjata yang paling ampuh melunakkan apa-apa yang kali itu iman tu ibu. Ibu asal menangis apa tu melulu langsung. Ya. Macam ibu menangis itu melulu itu. Karena itu cara Tuhan melunaknya kali itu jai. Batu bata aku lunaknya silam jai. Batu ibu tu melunak batu bata. Asal ibu acok menangis apa tu lunaknya tu. Gampang melunak apa tu. Ya kan menangis. Aku lunak je, kau tanya kan tadi bukan so. Awak dia ibu ada tadi kan? Ada ya. Coba kau laki-laki kau buat perempuan tu hiap di barik. Dah masuk barik tanggung jawab. Kami buat duduk. Sejak menikah sampai mati ibu kami tanggung rumah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, tidak kamu dosa kami ibu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah, laki-laki wajib menafkahi istrinya sampai mati. Bukan hanya nafkah, badoso pun ibu dibebankan juga kami. Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah kuldi, buah larangan. Barang-barang makan. Waduh. Saya bertobat. Nabi Adam fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Itu bertobatnya Adam saja. Makanya alaihi bukan alaihima. Makanya fatalaqa Adam mendapatkan fatalaqa Adam wa zawjuhu. Yang bertobat bukan Adam dan istrinya, Adam saja. Para berdosa berdua. Karena dosa istri dibebankan ke suami. Iya. Ada hadis sahih, sahabat mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, saya terlanjur dengan istri saya di siang Ramadan. Di siang Ramadan suami istri melakukan hubungan. Apa kata Nabi? Engkau wajib bayar kafarat, merdekakan budak. Budak mahal ya Rasulullah. Engkau puasa 2 bulan berturut-turut. Tak mampu ya Rasulullah. Serahkan sebulan dah cukup keadaannya, tambah 2 bulan. Ya kan? Engkau beri makan 60 orang miskin. Rasulullah, yang paling miskin namu. Kita tapi yang miskin perangi banyak ada juga. Dia korma sangat dong. Pulanglah bawa korma kau kasih makan istrimu, itulah kafarat. Coba hadis Nabi tadi. Itu berdua kerajaan ini teman. Siapa yang bayar kafarat? Suami saja, istri tidak. Karena kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan itu sebulan untuk apa? Itu sebulan yang punya ibu bagian minyak. Itu makok 2 bulan. Itu filosofinya tuh. Makok 2 bulan puasanya, yang sebulan minyak, yang sebulan itu punya istrinya. Nangguang.
Istri tak ada puasa lah 2 bulan lah. Tak ada. Yang pertama tak bisa puasa 2 bulan haid, mana puasa 2 bulan 2 bulan. Bila kawin kafarat. Berarti puasa 2 bulan 2 bulan itu untuk laki-laki saja, perempuan ada lah. Itu artinya kafarat hanya laki-laki. Karajo berdua tadi, berdosa berdua tadi. Yang membayar siapa? Laki-laki. Itu makanya kami kok huwa balik tanggung jawab kami ibu. Nafkah ibu kami jamin, dosa ibu kami tanggung. Nah, marah saya kami ibu. Nafkah ibu kami tanggung, dosa ibu kami tanggung. Ibu masuk surga menumpang itu kami. Iya, makanya ibadah itu duanya semayang cik puasa cik. Ibu dah tahajud tak usah. Tak usah ibu tahajud. Tak baca Quran tak usah. Tak majlis taklim tak usah. Tak usah. Cukup semayang saja. Puasa Ramadan cik. Yang ketiga lain, taat mengabdi patuh pada suaminya. Itu kata Nabi. Yang ketiga kok jalannya ke surga. Tidak itu. Itu artinya apa? Ibu ke surga ikut suamimu nanti. Makanya nanti ibu dipanggil dengan nama suami nanti itu. Bapak fulan dan istri silakan ke surga. Itu makanya hum wa azwajuhum, mereka dan istri mereka. Begitu tuh. Jannatu adnin yadkhulunahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Ikutkan ke istri itu. Ibu nanti masuk surga, ibu bapak fulan dan istri. Itu makanya ibu asal tadanga nama apa, nama suami, ibu ikut saja. Itu. Atau waktu aku kajian ibu besok di akhirat itu ibu kurang rami. Tolong ibu asal talimu. Jangan enak saya serami kurang besok dah kecil. Pak tadi pun suku ibu enggak sih tuh itu. Maka dicari serami kurang besok tu. Nah itu kenapa huwa ya? Oke, kita kembali ke ayat tadi. Kenapa Kaisar diganti Kausar? Ya diganti waw. Ingat tadi, ya itu hurufnya ringan, waw itu hurufnya berat. Nikmat yang banyak, kenapa diganti Kausar dengan waw? Ada isyarat dari Allah. Apa isyaratnya? Makin banyak nikmat kau terima, makin berat pertanggungjawabannya. Nikmat tak gratis ibu. Sumalatus alunna yauma izin anin naim. Semua nikmat akan ditanya. Yang membuat kita sulit menjawab pertanyaan itu. Makanya kata Nabi yadkhulu fuqara'ul muslimin qabla al-aghniyah binisfiyam wa khamsumi'ati am. Orang kaya terlambat ke surga 500 tahun dibandingkan orang miskin. 500 tahun terlambatnya orang kaya ini. Surganya bisa jadi lebih hebat karena amalnya bisa jadi lebih banyak. Tapi datang ke surganya terlambat 500 tahun. Kenapa? Menghadapi pertanyaan dulu. Latus alunna yauma izin anin naim. Ibu kalau pergi ke supermarket, pergi ke swalayan, kalau banyak masuk barang ke gerobak, ke keranjang, lamu dikasihkan. Persis begitu nikmat. Makanya ibu-ibu yang ada apa yang punya Pajero, itu lebih lambat tuh daripada yang punya Avanza. Jangan punya Avanza. Avanza lebih capek. Akarimu lebih capek tuh. Motor lebih capek deh. Yalah begitulah. Semua nikmat akan ditanya. Makanya kata Nabi, manusia tak akan beranjak dari padang mahsyar kecuali 4 perkara harus dia jawab. An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskan umurnya. Ibu bapak kira hidup gratis? Enggaklah. Per detik ditanya Allah, engkau dulu hari itu jam sekian menit sekian ada di mana mengerjakan apa? Itu makanya kata Allah itu apa? Di surah Al-Zilzalah itu, ya yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Di hari itu bumi akan bercerita tentang apa perbuatan manusia yang di atas punggungnya. Bapak Ibu duduk sekarang itu, bumi yang Bapak Ibu bersaksi kok. Si Anu dulu jam sekian hari itu duduk di atas punggung saya mendengarkan ceramah. Bersaksi bumi.
Saksi saja. Itu rahasianya kenapa Nabi menyuruh kalau sembahyang pindah-pindah sembahyang sunat. Nah, kalau pindah tampil itu jadi saksi itu bumi yang bijak. Umur kita ditanya, makin lama ini makin lama pertanyaannya, cak mati cepet. Kalau capek mati, capek dah tak selesai. Apa yang 70 mati lama besok. Cak mati 40. Itu mau Arifin Ilham, Ustaz Mujid, itu capek hisap itu. Kan 40 lebih lagi. Ya, apa-apa yang mau boleh pulang. Beda nomor. Karena ada 70 lah. Tentang masa muda, Fima Abla, masa muda ditanya apa yang kau kerjakan di masa muda. Bapak Ibu, masa muda pun nikmat paling gadang Bapak Ibu. Masa muda kau puncak nikmat, tenaga di puncak amuannya, mata di puncak jalangnya, telinga di puncak nyariangnya, otak di puncak cerdasnya, bantu di puncak kakaknya. Tak sedikit orang di masa mudanya huru hara bermaksiat tu. Itu makanya siapa tujuh manusia pertama yang selamat di padang masa tanpa lewat dan dapat dihisab? Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang ahli ibadah. Karena anak muda ahli ibadah tak banyak. Yang pensiun ahli ibadah banyak. Kalau yang pensiun ahli ibadah malaikat tak kaji ni lagi dia dah kalamu le macam mereka itu. Macam nak cari gini Maya anak muda. Apa ibu ke kafe gini? Pergi ke kafe. Siapa yang duduk di kafe itu? Anak muda tu. Yang rancak-rancak glowing-glowing tu, berwangi-wangi, berparfum. Apa yang kamu salah? Kamu saja? Parasol, balsem, minyak angin, fresh care, batu pada salebo pada sudah-sudah. Nah, itu makanya anak muda selamat pertama ya. Nah, salah satu yang ditanya Allah itu nikmat harta. Harta, cara kau dapat, cara kau pakai, panjang nikmat harta. Tapi kalau ingin selamat, boleh jadi engkau kaya, nikmatnya banyak, tapi hisabnya bisa lebih mudah karena Allah Maha Penyayang. Bagaimana caranya? Fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan berkorbanlah. Itu rahasianya salat dan korban kau sepaket. Itu kenapa disebutkan nikmat yang banyak sebelum berkorban. Engkau kalau ingin selesai nikmatnya, hisabnya cepat, itu nikmat di dunia kau. Lalu sesuaikan jumlah nikmat yang korban awak. Yang auto Pajero tak bisa sampai 7 lo sama orang Avanza auto lo. Pajero yang Avanza sama pajak. Korban kau pajak nikmat. Itu makanya disesuaikan besaran korban dengan besaran nikmat. Itu makanya Al-Kausar dulu baru Wanhar. Allah bisa saja menyuruh berkorban saja, berkorbanlah kalian, tapi tidak disebut nikmat dulu. Maknanya sesuaikan korban dengan nikmat. Yang berdua pegawai negeri tak bisa sama dengan korban orang cik pegawai negeri rumah dulu. Gajinya beda, nikmatnya beda. Itu makanya ibu bapak sebelum berkorban itu audit nikmat masing-masing. Nikmat bertambah tiap tahun. Korban sampai 7 saya panjangnya, nak mula tu. Nak mula tu. Itu nikmat tu. Sebab ibu bapak korban tu yang menyelesaikan hisab nikmat. Kalau dalam audit nikmat tu dalam mengeluarkan pajaknya. Pajak nikmat tu korban. Makanya korban itu ya disesuaikan dengan besaran nikmat. Makanya Bapak Ibu, hisablah nikmat dulu. Detok nikmat baru berkorban. Jadi setelah mulai berkorban sampai gaib sampai 7 satunya. Tak bisa, ibu bisa 247, bisa 347. Kan Jawi kau tak mesti bertujuh cik Jawi dah. Misalnya Jawi kau ladu orang berampik ada 3 apa? Boleh lah. Kau nikmat apa banyak? Kalau ada orang misalkan lah 5, aku 2 orang kau. Berarti ibu 2 cik. Entonglah nikmat dulu sebelum dihisab esok. Hisab jawab surat. Itu cara menyelamatkan dari hisab Al-Kausar, nikmat yang banyak. Tentu salat nomor 1.
Doa kau salat ke korban kau sepaket. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak ikut berkorban, jangan dekat tempat salat kami, itu kan? Orang yang salat dan ikut berkorban bermasalah. Apalagi orang berkorban sembahyang tidak bermasalah itu. Ini sepaket. Makanya sahabat buta pun disuruh ke masjid oleh Nabi selama dia mendengar azan dari rumahnya. Kenapa? Menyelamatkan dari hisab nikmat. Jadi hisab nikmat itu dulu penyelamatnya. Salat je korban. Salat sudah kita. Korban ya. Bapak Ibu hitung lah nikmat rumah mereka. Nanti ulang balik. Kamu dah cocok ciri bertujuh. Tambah. Ya, bertujuh. Tambah ni mana? Ikut bertujuh. Aduh, jamaah Bapak Ibu. Ini punya ladang sawit tak banyak. Itu setiap tahun bakal korban cir jawi di masa itu seorang cir jawi. Lagi menon. Kali ini nikmatnya banyak. Hanya sesuai kerja nikmat banyaknya. Itulah korban apa? Nah, makanya ibu pulang di rumah, pulang pengajian tu, etong rumah, etong ni. Para di rumah, para di auto, para di cleaning, etong saja. Asal itu layak dah 2,5 juta tu korban. Ya nak? Ada tak payah mau jadi hanya dua di akhirat itu siapa bisa besok. Nah, itu mana? Kadang ada kesupai masa jiku. Situ berapa? 2,5. Situ 2 p. Situ 2,3. Yang 2 dah doh, yang 2 je cari pak. Cari dari gadang korban gitu kan. Nah, betul Bapak Ibu, ini waktu salah masuk kan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mulai mengaudit nikmat sebelum Allah nanti menghisap, dan kita akan sulit di waktu itu. Lalu dengan doa kafarat, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu, ingatlah pengajian taklim kita pada malam ini, dan jangan lupa Jumat pagi kita kedatangan dari Palestin. Kita selamatkan anak yatim Palestin hari Jumat pagi. Setelah ini jangan pulang dulu karena ada hal Maidah dari yang berzaki. Jadi yang audit tadi. Dari pagi baru audit. Jadi ada kelebihan rezeki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat.